Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Nah, anak semuanya, kelas 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, kita patut bersyukur sekali lagi kepada Allah karena Allah memberikan kesempatan kepada kita bersua kembali dalam rangka belajar tentang agama. Karena agama itu sangat penting, karena agama adalah ruhnya kehidupan yang harus kita pelajari, yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah materi tentang meneladani malaikat. Tapi sebelumnya, mari kita awali dulu kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, meneladani malaikat adalah materi yang ke-8 di semester genap, ya, di semester genap. Nah, adapun tujuan pembelajarannya di situ kalian bisa memperhatikan dengan baik, ya, dari pengertian, kemudian sifat, nama-nama malaikat dan tugasnya, hikmah, ya, beriman kepada malaikat, kemudian makhluk gaib selain malaikat. Itu siapa saja. Nah, ini silahkan kalian perhatikan baik-baik di buku. Di sana ada peta konsep, ada tujuan pembelajaran, ya, buku kalian. Bisa kalian buka kembali, bisa dipelajari kembali. Terus kemudian masuk ke materi. Yang pertama iman. Apa itu iman? Menurut bahasa, yakin, percaya. Jadi orang yang yakin, orang yang percaya itu berarti iman. Tapi iman hanya sekedar yakin dan percaya, tidak sempurna. Nah, iman yang sempurna adalah iman menurut istilah, yaitu meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Yaitu iman kepada malaikat misalnya. Berarti kita harus yakin sepenuh hati bahwa malaikat itu ada, malaikat diciptakan oleh Allah, malaikat memiliki tugas-tugas sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Nah, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rukun iman ada 6. Nah, silakan dipelajari. Yang pertama tadi iman kepada Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar, kan gitu. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa sarihi minallahi ta'ala. Silakan. Nyanyiannya Pak bagus ya. Nah, kemudian malaikat ya adalah jamak dari malak yang artinya adalah utusan. Jadi, kesimpulannya ternyata utusan itu tidak hanya manusia, tapi utusan di sini juga ada malaikat, ya. Jadi malaikat itu adalah utusan Allah, manusia yang disebut nabi dan rasul juga utusan Allah. Kemudian anakku semuanya, malaikat diciptakan dari nur ilahi, yaitu cahaya. Ya. Kemudian malaikat diciptakan oleh Allah sebagaimana utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, terus kemudian ini sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat. Patuh, ya, berubah sesuai kehendak Allah, bisa berubah, tidak makan, tidak minum, tidak memiliki jenis kelamin, tidak pernah letih, ya, tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Maksudnya adalah melaksanakan perintah Allah. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir, majelis ilmu. Sehingga dia menghamparkan sayapnya sebagai tanda bahwa dia ridho kepada orang-orang yang berzikir, orang-orang yang mencari ilmu dalam majelis zikir maupun majelis ilmu. Kemudian malaikat berdoa bagi hamba-hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, ini hikmah orang-orang yang disayang, yang didoakan oleh malaikat itu diantaranya, kalau kalian buka buku kalian ya,
Di buku kalian itu di halaman 115, itu orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Nah, biasakan. Terus kemudian orang yang duduk menunggu sholat. Berarti datang pertama kali karena dia berkesempatan duduk. Terus kemudian yang ketiga, orang yang berada di shaf bagian depan di dalam sholat. Kemudian yang keempat, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Luar biasa. Terus kemudian yang kelima, orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah. Kemudian 6, orang yang menuntut ilmu, berarti kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu didoakan oleh para malaikat. Kemudian orang yang selalu membaca, menghafalkan, mengamalkan Al-Quran. Nah, kita juga termasuk, semoga aja. Kemudian yang kedelapan, orang yang menjenguk orang yang sakit. Jadi kebiasaan ada orang sakit, kita juga harus menjenguk. Begitupun juga ada beberapa hal yang tidak disukai oleh malaikat. Di buku kalian ada tempat yang di dalamnya ada patung, tempat yang di dalamnya ada anjing, ya, tempat di mana di dalamnya bau menyengat yang tidak disukai oleh malaikat. Tentunya bau busuk di sini maksudnya adalah salah satunya mungkin berambang, bawang, pete yang baunya menyengat. Nah, dalam hukum fikih ya, yang Pak Dar sebutkan tadi itu, kita makan itu ya sebelum sholat itu makruh. Makruh itu lebih baik ditinggalkan daripada dilaksanakan. Nah, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Nah, ini beberapa dalil yang berkaitan dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, ini dari surat Al-Kahfi ayat 50. Kalian bisa membacanya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Jadi, ketika dikatakan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu, mereka semuanya para malaikat itu sujud illa iblis. Loh, kenapa iblis tidak mau sujud? Karena minal jinni. Jin itu ya, mana iblis itu bukan dari golongan malaikat, tapi iblis dari golongan jin. Nah, nanti kita akan membahas apa perbedaan malaikat dan apa perbedaan jin. Nanti kita bahas ya. Terus kemudian fafasaqa an amri rabbih, dia menolak perintah dari Allah. Luar biasa. Ya, terus kemudian ini wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Jadi ternyata para nabi itu juga memiliki musuh. Musuhnya dari mana? Ya, syayatinal insi. Setan dari golongan manusia, syayatinal jinni. Ya, setan dari golongan jin. Alhamdulillah. Jadi setan itu dari golongan manusia dan juga dari golongan jin. Bosnya jin, bosnya setan, iblis. Alhamdulillah min dzalik. Terus kemudian khalaqal janna mim marijim min nar. Jadi jin itu ternyata diciptakan dari api yang menyala, api yang membara. Ya, terus kemudian khuliqatil malaikatu min nur wa khulatil jannu mim marijim min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dijelaskan bahwa malaikat diciptakan dari nur, kemudian jin diciptakan dari api yang menyala, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ya, seperti itu. Terus kemudian ya, ini dalil lagi yang berkaitan dengan malaikat, surah An-Nahl ayat 49 sampai 50. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya sujud kepada Allah. Di mana itu? Yang ada di langit, kemudian yang ada di bumi. Yang ada di langit itu malaikat, yang ada di bumi berarti manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, dari mana itu? Min dabatin. Nah, ini makhluk yang melata. Kemudian malaikat. Wahum, mereka ya, dari makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi,
la yastakbirun, tidak ada rasa sombong di hadapan Allah, untuk tidak mau menyembah, tetap menyembah. Nah, seperti itu. Sedangkan iblis tidak mau menyembah. Yakhafuna rabbahum. Karena apa? Ada rasa takut ya di hati mereka. Takut untuk berbuat salah, takut untuk berbuat dosa. Min fauqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan salah satu ciri dari sifat yang dimiliki oleh malaikat adalah wa yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anakku semuanya, kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini perbedaan malaikat, jin, dan manusia yang Fathar sebutkan tadi. Apa perbedaan malaikat dan jin dan manusia? Nah, di sini disebutkan. Kalau kita melihat di penjelasan ini anak-anak, malaikat sama manusia itu totalitas 1 sampai 6 itu beda semuanya, ya. Yang pertama malaikat diciptakan dari nur, manusia diciptakan dari tanah. Makhluk gaib itu malaikat, manusia makhluk kasat mata yang bisa dipegang, diraba. Yang ketiga, selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Manusia ada yang taat, ada yang melanggar. Yang keempat, tidak makan dan tidak minum. Kita makan dan minum. Pikirannya jernih dan lurus. Kita kadang-kadang berbelok-belok, berubah-ubah. Yang keenam, tidak mempunyai nafsu. Kita punya nafsu. Malaikat tidak berkembang. Manusia berkembang biak karena punya nafsu. Nah, perbedaan jin dan manusia sekarang. Jin dan manusia itu dari enam ini semuanya dimiliki oleh manusia. Berarti perbedaan jin dan manusia itu hanya dua. Yang pertama diciptakan dari api, itu jin, manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, jin makhluk gaib, manusia makhluk kasat mata. Yang lain sama. Jin manusia ada yang patuh, ada yang tidak. Jin manusia makan dan minum. Jin manusia pikirannya berubah-ubah. Jin manusia mempunyai nafsu. Jin manusia berkembang biak. Sama. Oleh karena itu, Allah menurunkan syariat, Allah menurunkan perintah, Allah menurunkan larangan itu kepada jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi, kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, beribadah kepadaku, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Jelas ya anak-anakku semuanya? Yuk kita lanjutkan. Nah, ini 10 malaikat yang wajib kita imani. Jumlahnya malaikat yang ada itu totalnya tidak terhingga. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya digambarkan ketika malaikat itu mau beribadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, 70.000 malaikat di pagi harinya datang, sore harinya tidak pergi. Terus gitu datang lagi 70.000, 70.000, 70.000, ya, seperti itu. Nah, 10 malaikat ini ya, tugas, nama dan tugasnya silakan dihafalkan. Ada Jibril, Mikail, Israfil. Jibril itu ada nama lainnya, Ar-Ruhul Qudus, Ar-Ruhul Amin, dan Namus. Malaikat Mikail itu malaikat rahmat, ya tugasnya membagi rizki. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa. Mungkar Nakir tugasnya menjaga menanya dalam kubur orang-orang yang sudah meninggal di alam barzah. Terus kemudian ada Raqib Atid, ini sepasang. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Malik dan Ridwan ya, penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Tolong dihafalkan. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar dan Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan dihafalkan beserta tugasnya. Kemudian ini hikmah beriman kepada malaikat, ya. Karena kita beriman kepada malaikat, maka kita ya dapat motivasi untuk selalu taat, bertakwa kepada Allah. Sebagaimana ketaatan para malaikat. Malaikat itu taat.
maksum, ya, tidak melakukan perbuatan dosa atau terpelihara dari perbuatan dosa. Nah, sedangkan kita manusia dan jin itu kena taklif. Apa itu? Kena tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kalau malaikat tidak, dia hanya terkena perintah saja untuk melaksanakan perintah dari Allah. Dia punya tugas kebaikan, hanya satu, melaksanakan perintah Allah. Seperti itu anak-anakku semuanya. Kemudian malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Raqib, atid. Jadi kita tidak ada kesempatan untuk berbuat buruk sebenarnya karena kita diawasi oleh malaikat. Jadi waskat pengawasan melekat siapa? Pengawasan dari malaikat. Memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril. Nah, berarti kita bisa mengambil hikmah dari iman kepada malaikat, yaitu salah satunya adalah malaikat Jibril. Memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Berarti kita bisa meneladani bagaimana kita menjadi orang agar selalu mencari rezeki. Karena apa? Malaikat Mikail membagi rezeki. Memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal yang kita bawa kelak kita akan meninggal untuk menghadapi pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutkan. Nah, ini beberapa ya yang berkaitan dengan iman kepada malaikat dan cara meneladaninya ya. Malaikat Jibril berarti kita harus banyak mencari ilmu, mengajarkan ilmu. Malaikat Mikail harus banyak bekerja, berusaha mendapatkan rezeki. Terus malaikat Israfil, Israfil penurut sangkakala, berarti kita harus berusaha hati-hati karena akan terjadi huru-hara maupun di saat yang akan terjadi yaitu kiamat. Nah, malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Nah, harapannya di saat kita ya Allah menghendaki tiada dengan kehadiran malaikat Israel mencabut nyawa kita, maka kita harus sudah siap bekal amal soleh. Kemudian malaikat mungkar dan nakir, berarti kita juga sudah siap ya ditanya ya, apa saja sifat-sifat kebaikan yang selalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya akan terekam di sana. Ada malaikat raqib, malaikat atid. Kalau malaikat raqib berarti kita berusaha berbuat baik. Malaikat atid berarti kita berusaha menjauhi semua larangan-larangan ya, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Kemudian malaikat Ridwan berarti kita berusaha untuk masuk ke surganya Allah. Malaikat Malik berarti kita berusaha untuk menjauhi neraka dengan cara tentunya berbuat kebaikan. Nah, ini cara meneladani nanti kalian bisa pelajari di buku juga ada ya anak-anak ya. Seperti itu anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga pembahasan singkat yang berkaitan dengan iman kepada malaikat ini kalian bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengambil manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sehabis ini anak-anakku semuanya, nanti kalian laksanakan tugasnya ya di Google Form yang sudah disiapkan yang berkaitan dengan materi yang sudah Pak sampaikan ini. Siap? Oke. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.